Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara sukses mencapai nilai 4,0. Teman-teman sekalian, topik ini saya tujukan kepada teman-teman mahasiswa baru ya, yang saat ini memasuki semester 2. Jadi konten ini saya tujukan kepada teman-teman supaya sukses mencapai nilai yang tertinggi, sehingga di dalam proses belajar di semester 1 dan 2 ini mencapai nilai yang maksimal. Nah, teman-teman sekalian, biasanya bagi mahasiswa baru itu memang dituntut untuk memperoleh nilai yang maksimal supaya terhindar dari DO ya, supaya selamatlah untuk mencapai ke semester berikutnya. Nah, pada umumnya kejadian-kejadian atau situasi baru itu membuat mahasiswa baru itu menjadi panik ya. Kepanikan mahasiswa baru itu biasanya disebabkan oleh ya bingung lah, misalnya namanya situasinya baru, kemudian gugup dalam menghadapi situasi baru, kemudian ada masalah-masalah yang membuat mahasiswa itu takut tidak berhasil menyesuaikan diri dalam situasi yang baru, yang tadinya sekolah sekarang berada di lingkungan kampus ya. Semua terjadi secara mendadak lah ya gitu. Walaupun sudah dicita-citakan sejak lama akan memasuki dunia kampus, tetapi ketika masukkan situasinya betul-betul baru sama sekali, suasananya, lingkungannya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang proses berpikir menjadi terganggu. Nah, seberapa besar ketergangguan ini tergantung kepada teman-teman mahasiswa mampu tidak menyesuaikan dirinya. Jadi semua itu tidak ada yang tidak menyesuaikan diri, semua pasti menyesuaikan diri. Hanya mungkin kemampuan untuk menyesuaikan diri itu yang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, kadang kepanikan itu membuat mahasiswa tidak mampu mengejar ya proses belajar mengajar itu dengan proses kuliah itu dengan baik karena ada satu kepanikan. Nah, kita lihat sekarang faktor-faktor apa saja yang memicu gangguan panik pada mahasiswa baru. Jadi ini kan masih di saat semester 2 ini masih masuk dalam kategori mahasiswa baru ya. Yang pertama adalah tentu stres menghadapi situasi baru, ini umum ya. Kemudian yang berikutnya adalah kadang-kadang misalnya kejadian traumatis di sekolah bersama hubungan interpersonal dengan guru-guru, ada yang terbawa ke suasana kampus, bisa jadi itu pemicu yang berikutnya. Kemudian ada perubahan yang drastis, misalnya lingkungannya baru ya, kemudian teman baru, proses belajar baru, kebiasaan belajar yang baru dan sangat berbeda dengan kebiasaan belajar di sekolah. Nah, kalau misalnya yang tadi saya sebutkan itu adalah yang umum ya, umum terjadi. Kemudian kalau kita lihat gaya belajar di sekolah tentu berbeda dengan gaya belajar di kampus. Kemudian dosennya berbeda juga gaya mengajarnya dibandingkan dengan gaya mengajar guru-guru teman-teman pada saat di SMA dulu. Nah, kemudian strategi belajarnya juga berbeda. Kalau dulu pada saat sekolah itu bimbingannya langsung ya, direktif. Jadi teman-teman mahasiswa itu dibimbing oleh guru itu secara langsung. Tetapi di perkuliahan itu proses bimbingannya non direktif, jadi dituntut kemandirian yang tinggi dari mahasiswa. Kemudian tugas-tugas yang saling berkejaran ya, padat, sehingga teman-teman itu harus menyesuaikan diri dengan kontrak perkuliahan yang padat dan tidak bisa lagi bersantai-santai ya. Jadi minta ya suasananya memang harus mengejar target tanggal berapa, minggu keberapa, tugas-tugas dari dosen itu harus masuk. Kemudian banyak tugas kelompok, ini juga menjadi kepanikan tersendiri. Kenapa? Karena di dalam tugas kelompok itu kan bertemu dengan banyak pribadi yang satu sama lain tentu belum banyak mengenal ya. Jadi belum saling mengenal, tapi kemudian teman-teman mahasiswa baru
harus mengerjakan berbagai tugas kelompok yang diberikan oleh dosen. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri ya. Dinamika kelompok itu kan sangat tinggi di dalam tugas kelompok. Kemudian ada lagi nih misalnya yang kadang-kadang mahasiswa baru itu sulit untuk menyesuaikannya adalah perubahan jadwal kuliah yang tiba-tiba berubah misalnya ya. Jadi dan itu tidak dirasakan pada saat di sekolah ya. Kalau di sekolah kan jadwalnya teratur ya, teratur, tidak ada perubahan-perubahan kan, sudah tertib. Tapi kalau di perguruan tinggi bisa jadi karena dosen itu ada acara atau satu kegiatan yang menyebabkan jadwal itu bergeser, bisa maju, bisa mundur. Nah, ini kalau tidak diterima dengan lapang dada itu merupakan satu penyebab kepanikan tersendiri bagi mahasiswa baru ya. Kemudian bisa jadi ini adalah pengalaman pertama pasti bagi mahasiswa baru ya. Kemudian kalau cerita di tempat tinggal, kalau teman-teman ada yang di asrama atau di kosan itu punya cerita tersendiri lagi. Tapi dalam hal ini saya tidak akan membahas itu ya. Jadi khususnya akan dibahas adalah bagaimana strategi kuliahnya di perguruan tinggi itu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, rubahlah cara belajar yang tadinya dibimbing oleh guru secara langsung, sekarang harus mempunyai sikap kemandirian yang tinggi ya, kreativitas yang tinggi. Jadi jangan menunggu, harus aktif ya, itu adalah ciri khas dari belajar di perguruan tinggi. Banyak membaca, banyak belajar sendiri. Jadi dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, kuliah-kuliah itu biasanya hanya kunci ya, pembuka untuk membuka berpikir lebih banyak. Sehingga jangan sampai teman-teman mahasiswa hanya menerima yang diberikan dosen pada saat kuliah saja. Itu hanya sedikit, tetapi lebih banyak mencari lagi ya, mencari belajar secara mandiri. Jadi jangan lupa, kalau ingin mudahnya setiap kali satu mata kuliah itu diajarkan ada topik tertentu, telusuri lebih jauh lagi. Saya kasih contoh dengan pola 5W1H ya, 5W1H. Jadi ada sesuatu, cari ini mengapa, siapa, unsur-unsurnya apa, bagaimana, dan sebagainya itu. Supaya nanti pada saat perkuliahan berikutnya teman-teman sudah memahami dari masing-masing pokok bahasan yang dikuliahkan tadi. Jadi jangan sampai cuma nerima itu saja ya. Jadi yang diterima itu sangat sedikit. Nah, kemudian kalau pesan saya ini untuk mahasiswa baru supaya nilainya bagus, itu yang pertama adalah penyesuaian diri. Ya, lakukan penyesuaian diri. Autoplastis, kita yang menyesuaikan diri, karena tidak mungkin kita merubah situasi kampus ke dalam apa yang kita inginkan. Jadi pada saat itu adalah kita menyesuaikan diri dengan suasana kampus, dengan proses belajarnya, dengan sistem belajarnya, dengan teman baru dan sebagainya. Secara bertahap itu lakukan ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan belajar yang tadinya pedagogi ya, dibimbing langsung oleh guru, sekarang menjadi pendidikan orang dewasa, andragogi namanya. Jangan lupa, tanamkan dalam pikiran teman-teman mahasiswa bahwa mahasiswa itu adalah orang dewasa ya. Jadi bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya di dalam proses perkuliahan. Jadi pendidikannya adalah pendidikan orang dewasa. Jadi kalau ada kalimat, oh saya nggak tahu, oh saya kurang tahu, jadi itu dihilangkan secara bertahap ya. Harusnya tahu itu lebih banyak, mencari tahu lebih banyak, berkreasi lebih tinggi dan sebagainya. Kan pendidikan orang dewasa ya. Jadi ciri dari pendidikan orang dewasa itu adalah satu, bertanggung jawab, dua, kemandiriannya penuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk kelompok belajar ya, jangan sendiri ya supaya tidak stres ya. Jadi misalnya kelompok belajar dari masing-masing mata kuliah ada. Kemudian kelompok belajar dari masing kelas ada. Biasanya kan mata kuliah tidak semuanya ikut dalam satu kelas, ada beda-beda. Nah itu jadi punya dua kelompok. Jadi kalau kita lihat
pilihlah teman-teman yang punya satu tujuan, satu perjuangan gitu kalau di dalam kelompok yang bebas. Kecuali kelompoknya yang sudah ditentukan oleh dosen, ya nggak usah ditolak, diterima aja dan sambil saling mengenal dengan yang lain satu sama lain. Jadi biasanya ada dua tipe. Dosen memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk membentuk kelompok, ya alhamdulillah. Atau kemudian dosen sudah menentukan kelompoknya siapa-siapa, itu juga terima aja, nanti juga lama-lama bisa menyesuaikan diri. Berikutnya yang ketiga adalah ikut paguyuban dari daerah asal, misalnya itu penting supaya nanti bisa dibimbing oleh kakak-kakak kelasnya dari daerah masing-masing ya. Biasanya itu sudah ada di kampus-kampus Ikatan Mahasiswa Keluarga Besar Minang misalnya, Ikatan Mahasiswa Keluarga Besar Pasundan misalnya, itu ikuti ya. Jadi supaya nanti ada bimbingan belajar dari yang sudah berpengalaman. Kemudian saran saya ini ya, bagi teman-teman yang belum bisa membagi waktu, jangan dulu ikut organisasi ya. Meskipun kakak-kakak kelas biasanya sudah mengkampanyekan supaya teman-teman mahasiswa baru ikut organisasi. Kalaupun itu terpaksa harus ikut, nggak usah terlalu aktif ya. Tapi saran saya sih nanti aja semester 3 ikut organisasinya ya. Sampaikan aja kepada kakak kelasnya, nanti aja saya daftar organisasinya pada semester 3 setelah saya selamat nih 2 semester meraih nilai yang tertinggi gitu ya, supaya tidak di DO. Karena 2 semester itu adalah kalau menurut saya adalah situasi yang rawan ya. Jadi fokus saja dulu buat belajar, nanti semester 3 baru fokus ikut organisasi. Nah berikut ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat ada kan dosen wali, nah itu aktif, bertemulah dengan dosen wali atau namanya penasehat akademis atau apa, itu jangan jauh dari bapak ibu yang menjadi wali atau penasehat akademis mahasiswa ya. Hubungi beliau, kemudian komunikasikan apa yang butuh dari beliau, mungkin nasihat, mungkin saran dan sebagainya. Jadi jangan ragu untuk bertemu penasehat akademis atau dosen wali masing-masing yang sudah ditunjuk oleh kampus. Nah demikian teman-teman mahasiswa baru, saya harapkan yang di semester 1 mungkin masih ada, kalau sudah sukses alhamdulillah, kalau masih ada yang belum mencapai nilai 4,0 untuk mata kuliah diikuti semester 1, mudah-mudahan di semester 2 bisa mencapai 4,0 untuk setiap mata kuliahnya semuanya ya. Nah oleh karena itu saya sampaikan selamat belajar, usahakan di semester 2 ini lebih baik dari semester 1. Bagaimana Bu kalau misalnya semester 1 sudah 4,0? Pertahankan itu, karena mempertahankan juga itu adalah suatu perjuangan yang luar biasa ya. Jadi bagi teman-teman kelompok yang pertama yang sudah sukses dengan 4,0, berjuang mempertahankannya. Bagi yang belum mencapai 4,0, terus raih itu ya supaya dapat di semester 2. Karena semakin tinggi semester biasanya makin tinggi tingkat kesulitan belajar. Oleh karena itu mumpung masih belum terlalu sulit, mudah-mudahan di semester 1 dan 2 teman-teman mahasiswa bisa meraih nilai 4,0. Terima kasih, selamat belajar, selamat menyesuaikan diri. Semoga baik-baik saja, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.